محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah insyaallah. Diberikan kita kesempatan untuk duduk kembali, untuk bertatap muka, untuk menyambung tali silaturahim, untuk menambah pengetahuan kita tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang patut selalu kita syukuri dan harus banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa melanjutkan kajian kita, rutinan kita di setiap bulannya, yaitu mengkaji daripada kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana pada malam hari ini kita berada di bab Zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam, di bab yang akan menyebutkan secara singkat, tidak panjang lebar, menyebutkan istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan atau di pembahasan pertama, ketika kita mau menyebutkan istri-istri Nabi, sudah kita bahas, tidak apa kita ulang, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kelebihan khususiyah, beliau boleh menikah tanpa ada batasnya. Berapapun perempuan yang mau dinikahi oleh Nabi, itu tidak ada batasannya. Allah ini menyebutkan dalam Al-Quran, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Kata Allah, wahai Muhammad, terserah kau mau jadikan siapa dan berapa istrimu. Ini khusus untuk Nabi. Adapun umat Nabi Muhammad SAW maksimal hanya 4 istri, tak boleh lebih. Maksimal hanya 4 istri, maksimal lebih banyak. Bahkan ulama mengatakan ketika orang mempunyai 4 istri dan salah satu dari istrinya dia cerai, ditalak, tapi cerainya itu masih cerai talak 1 atau baru talak 2, maka di masa iddah istri yang dia cerai, dia tidak boleh menikah lagi. Jadi kalau ditanya,
ada tidak laki-laki kena masa iddah? Ada. Kan yang iddah itu perempuan. Baik dia dicerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya, itu ada masa iddah. Laki-laki tidak ada masa iddah kecuali satu gambaran, satu kejadian, satu situasi. Kalau si laki tadi punya istri 4 dan dari salah satu istri 4-nya dia cerai, cerainya masih tolak raj'i. Bahasanya tuh Arab tolak raj'i. Talak yang masih bisa dia rujuk. Talak yang masih bisa dia rujuk, artinya bukan tolak bain. Tolak bain itu talak yang tak bisa lagi dia rujuk. Maka selama masa iddah istri yang dia talak bisa dirujuk, suami tidak boleh menikah lagi. Karena hukum istri yang talaknya masih bisa dirujuk, itu hukumnya masih seperti istri. Hukumnya masih seperti istri. Tapi kalau udah selesai iddahnya, atau dia talak yang tidak bisa dirujuk, talak 3 langsung, atau ada khulu, talak yang perjanjian dengan istrinya mau ngasih duit kalau dia talak, itu tidak bisa dirujuk, di situ suami boleh langsung menikah. Kalau istrinya 4, Pak, kalau istrinya baru 1 ya tidak masalah, dia langsung menikah, kan begitu. Jadi pernah kita sebutkan di pembahasan awal bahwasannya menikah sampai 11 itu khususiyah, kelebihan untuk Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak batasi 11, tidak. Tapi Nabi yang hanya 11. Umpama Nabi mau 100, seperti Nabi Sulaiman diriwayatkan istrinya ratusan, itu Allah berikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita pahami, harus kita yakini bahwasannya menikah Nabi itu bukan dilandasi hawa nafsu. Ini pokoknya gampang. Hal-hal yang tidak pantas untuk orang baik saja, ada hal nih, sifat. Ini kurang cocok kalau untuk orang baik. Kurang cocok untuk orang yang terpandang. Yakinilah untuk Nabi pasti lebih tidak cocok. Nabi apakah menikah karena landasan hawa nafsu, nafsunya besar? Tidak, jangan seperti itu. Kalau beliau menikah bukan karena maslahat, bukan karena manfaat yang dihasilkan dari pernikahannya, tapi karena hawa nafsu, sudah pasti Nabi Muhammad istrinya 11 tadi, 10 perawan, satunya janda. Tapi terbalik, 1 perawan, 10 janda. Istri Nabi itu 10-nya janda. Yang perawan cuman 1. Sayyidah Aisyah saja yang perawan. Sisanya janda. Dan di setiap pernikahan beliau, itu pasti ada hikmah di balik pernikahan tersebut. Ada yang dituju sama Nabi. Bukan hanya mau menikah, bukan. Bukan hanya ingin perempuan itu, bukan. Tapi ada yang dimaksud, ada yang dituju oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan beliau bukan dilandasi hawa nafsu, tapi semua murni atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kalau ucapan saja Nabi tidak dilandasi oleh hawa nafsu, apalagi pernikahan beliau. Ngomong. Kalau kita mungkin masih ngomong banyak dilandasi hawa nafsu. Kita ceramah masih banyak dilandasi hawa nafsu. Kita menasehati masih banyak dilandasi niatnya tidak benar, masih banyak. Tapi kalau Nabi kata Allah, jangan kalian mengira ketika Nabi menasehati kalian itu dilandasi oleh hawa nafsu. Semua yang dikatakan oleh Nabi itu wahyu dari aku. Jadi ucapannya saja itu menurut wahyu Allah. Apalagi gerak-gerik Nabi Muhammad. Apalagi tindakan Nabi Muhammad. Apalagi pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Beliau banyak istrinya, semua ada hikmahnya, macam-macam ulama menyebutkan hikmahnya. Kita berada di, nah, Ustaz Suhaimi, istri yang mana ini? Wah, istri yang ketiga. Wa tazawwaja Ummah Habibah. Nah, qala Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Ila an qala wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Ummah Habibata Ramlata bint Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa hiya bil Habasyah wa asdaqaha anhu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyyu arba'ami'ata dinar wa waliya nikahaha Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tufiyat radhiyallahu anha sanata arba'in wa arba'in. Istri yang ketiga atau yang kelima kalau di sini. Pertama yang udah kita sebutkan Siti Khadijah. Kemudian Siti Aisyah, Saudah, Hafsah. Ini yang kelima. Istri yang kelima adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini namanya Ramlah. Namanya Ramlah. Perlu kita ketahui atau perlu kita hafal sedikit nama-nama istri Nabi Muhammad SAW agar kalau kita punya anak, kita diberikan cucu, misalkan kita mau kasih nama, bosan Habib atau banyak sudah, bukan bosan, banyak Habib nama Khadijah, banyak nama Aisyah misalkan, banyak di kampung kami nama Fatimah, pengen nama yang jarang didengar. Lihat, ada Romlah, ada Hafsah, ada Saudah. Ini semua nama-nama istri, nama-nama perempuan termulia, istri Nabi. Tidak mungkin istri Nabi itu perempuan yang tidak mulia. Istri Nabi pasti wanita yang mulia. Nah, jadi banyak alternatifnya. Nama-nama untuk keluarga kita, anak cucu kita, namakan dengan Romlah, namakan Saudah. Kalau sudah ada Khadijah, sudah ada Aisyah, sudah ada Fatimah, siapa lagi Habib? Kasih Ruqayyah, Ummah Kalthum, sehingga rumah kita penuh dengan nama-nama yang mulia. Keluarga kita penuh, nama-namanya ketika dicatat, oh ini nama-nama mulia semua. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Hafsah misalnya. Ada Saudah, ada Ruqayyah. Ini nama-nama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang penuh dengan nama keluarga Nabi, pasti keberkahan banyak turun di rumah tersebut. Rahmat pasti banyak turun di situ. Tapi kalau rumah tidak ada nama yang baik, karena nama itu punya daya tarik, punya magnet untuk memanggil rahmat Allah. Nah, apalagi kalau kita niat ngasih namanya biar dapat berkah istri Nabi. Oh, itu pasti dapat keberkahan dari istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pengaruhnya untuk anak itu. Ketika kita namakan punya anak, kita namakan Aisyah. Mudah-mudahan seperti Siti Aisyah, cerdas anaknya. Akan dapat kecerdasan kalau niatnya seperti itu. Ya. Jadi fungsi atau kenapa kita mesti tahu nama-nama istri Nabi, nama-nama mulia untuk tadi biar kita bisa mengikuti, kita bisa memenuhi rumah kita dengan nama-nama yang mulia. Jadi jangan bangga dengan zaman sekarang kan terbalik. Yang dia cari nama misalkan nama artis. Yang dia cari misalkan nama pemain bola, nama penyanyi, nama orang terkenal fulan. Tak tahunya agamanya bukan Islam. Dia kasih nama sayang. Hati-hati. Termasuk tanda orang tua itu baik kepada anaknya. Termasuk hak orang tua terhadap anaknya, dia memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Bisa-bisa nanti dituntut kalau beri nama anaknya tidak dengan nama yang baik. Karena itu hak bapak yang ada pada bapak, hak punya anak bapak. Anak punya hak terhadap orang tua, harus bakti. Kan gitu. Orang tua juga punya hak untuk anaknya. Apa itu? Memberi nama yang baik.
mencarikan guru yang baik, dididik anaknya dengan didikan yang baik. Itu hak anak yang ada pada diri kita. Kalau namanya hak, berarti wajib. Kalau namanya wajib tidak kita penuhi, bisa nanti dituntut di hari kiamat oleh anak kita. Na'udzubillah min. Jadi dari nama, itu sudah harus kita teliti. Islam itu ngajari biar anak kita anak soleh dari sebelum dia lahir. Dari cari istri, istri yang soleh. Keluarga yang soleh. Istri yang mau sholat. Yang mau nutup auratnya. Yang menjaga harga dirinya. Dari situ. Dapat anak. Nama. Besar anak tadi. Dididik. Terus. Jadi panjang ceritanya ya. Untuk mendidik anak. Jadi istri kelima. Nah, istri kelima daripada istri Nabi Muhammad adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah lakopnya atau kunyahnya. Namanya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Siti Romlah ini putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah musuh besar Nabi Muhammad sebelum beliau masuk Islam. Tapi Abu Sufyan, waktu beliau masih musyrik, putrinya sudah masuk Islam. Banyak dari sahabat Nabi yang anaknya bersama Nabi, bapaknya masih musyrik. Banyak dari sahabat Nabi yang bapaknya bersama Nabi, anaknya masih musyrik. Banyak dari sahabat Nabi yang kakaknya musyrik, dia iman kepada Nabi. Ini salah satu perjuangan sahabat. Salah satu cobaan untuk sahabat-sahabat Nabi. Ketika Romlah masuk Islam, bapaknya tidak Islam, musyrik. Apakah dia akan membela Nabi atau bapaknya? Apakah ada di dalam hatinya rasa cinta kepada bapaknya atau kepada Nabi? Cobaan. Dan tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim mencintai orang yang bukan muslim. Mawaddah, itu nggak boleh. Mawaddah. Mawaddah dilarang sama Allah. Kalau al-ihsan, berbuat baik, boleh. Ada anak, bapaknya masih non-muslim. Wajib bakti, wajib tetap. Jadi jangankan ada yang bertanya kepada Habib, gimana ngadepin bapak yang tidak pernah sholat? Boleh tidak saya bentak? Jangan, haram hukumnya. Bapak tidak ada anak, bapaknya tidak sholat, bapaknya mabuk. Tidak boleh anak tadi kurang ajar sama bapaknya. Walaupun bapaknya tidak sholat, walaupun bapaknya mabuk, walaupun bapaknya pecandu narkoba, bapaknya musyrik pun tidak boleh anak tadi tidak hormat kepada bapaknya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Kalian harus bakti kepada orang tua walaupun orang tua kalian tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hanya sekedar bakti. Hanya sekedar berbuat baik. Mawaddah, artinya mawaddah itu dia cinta kepada orang tuanya melebihi cinta kepada Nabi dan Allah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dengan arti kalau misalkan dia memerintahkan kita dengan hal-hal yang melanggar perintah Allah, tidak boleh kita ikuti. Ini anak-anak sahabat, sahabat-sahabat ini yang Islam kepada Nabi, dipaksa sama bapaknya untuk murtad. Romlah dipaksa sama ayahnya, Abu Sufyan, musuh besar Nabi. Ketika mendengar putrinya masuk Islam, dia paksa putrinya untuk murtad. Dia tolak permintaan bapaknya. Apakah di situ anak tidak bakti? Tidak. Tidak ada urusan bakti kepada orang tua dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan sisa waktu udah mepet nih. Kita belum sholat maghrib. Bapak kita suruh beli rokok misalkan.
Nanti dulu Pak, sholat maghrib dulu. Waktunya udah mepet. Oh, kau udah bakti sama aku. Tidak ada kaitannya itu. Bakti kepada orang tua di bawah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita taat kepada perintah Allah, baru martabah kedua, kedudukan kedua, kita bakti kepada orang tua kita. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kata Nabi Muhammad, tidak ada taat kepada makhluk. Siapapun makhluk itu, kalau taat kepada makhluk tersebut, kita akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat ini dipaksa oleh bapaknya untuk keluar dari agama. Dipaksa oleh ibunya untuk keluar. Tapi mereka mantap tetap di ajaran di agama mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Siti Romlah ini akhirnya termasuk salah satu sahabat yang hijrah ke negara Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, itu ada hijrah ke negara Habasyah, Ethiopia sekarang. Afrika lah, daerah Afrika sana itu. Karena Nabi tahu di Afrika ada raja yang soleh, raja yang baik, walaupun belum muslim waktu itu, tidak menzolimi orang yang bernaung di bawah naungannya. Nabi perintahkan, ayo siapa yang mau hijrah ke Habasyah silahkan, kata Nabi. Untuk apa? Untuk mereka biar bisa tenang ibadahnya, biar bisa tenang sholatnya. Jadi pertama kali hijrah di dalam Islam itu bukan ke kota Madinah, tapi ke negara Habasyah. Cuman hanya sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke sana. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tetap mantap di kota Mekah. Siti Romlah bersama suaminya pada saat itu yang bernama Ubaidullah hijrah ke negara Habasyah. Habasyah. Itu kalau namanya pakai bahasa Arab, Habasyah. Kalau bahasa ininya Ethiopia. Sekarang masih gitu kalau tidak salah, Ethiopia itu. Kesan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampailah kurang lebih di tahun kelima atau di tahun ke-6 Hijriah, suami Siti Romlah, na'udzubillah, murtad dari agama. Yang namanya Ubaidullah tadi. Karena tinggal di Habasyah, Ethiopia. Negara Habasyah itu Kristen, terpengaruh akhirnya dengan agama Kristen, pindahlah dia agama dari Muslim jadi Nasrani. Dan meninggal dalam keadaan Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Siti Romlah sendirian di sana. Lihat Nabi, dikirim surat, langsung dilamar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilamar sama Nabi, dan yang menikahkan walinya pada saat itu adalah Raja Habasyah. Afwan, yang memberi mahar, asdaqoha, yang memberi mahar mewakilkan Nabi, Raja Habasyah. 400 dinar. Kalau tidak salah pernah kita hitung, 1 dinar itu kurang lebih, itu hampir 1 juta. Kurang lebih. Ya, harga emas kan naik turun. Sekarang lagi naik nih harga emas. Kurang lebih 1 juta, 1 dinar. 400 dinar, 400 juta. Makanya istri Nabi yang termahal maharnya ini Siti Romlah. Karena yang bayar mahar bukan Nabi, tapi raja yang bayar. Dan ketika Raja Habasyah menikahi Nabi atau membayar mahar Nabi untuk Siti Romlah, statusnya sudah menjadi Muslim. Di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, statusnya sudah jadi Muslim. Wa waliya nikahaha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang menjadi wali nikahnya adalah Utsman bin Affan, sahabat Nabi di Madinah. Jadi ijab kabulnya di Madinah, maharnya dikasih di Ethiopia, pengantin perempuannya di Ethiopia, baru setelah ijab kabul sama Nabi, Siti Romlah dikirim ke kota Madinah. Tinggallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan beliau ini imannya tulus, cinta kepada Nabi. Bahkan ketika Abu Sufyan sempat datang ke kota Madinah, masih musyrik, belum iman, datang ke kota Madinah, masuk ke rumah putrinya Romlah, ingin duduk di karpetnya Nabi, sama Siti Romlah ditarik karpetnya, tidak boleh. Ini cuman mau duduk di karpet yang di situ biasanya Nabi duduk. Abu Sufyan heran, segitunya kau benci padaku gitu. Apa kata Siti Romlah? Wahai ayahku, itu karpet tempat duduknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kau itu musyrik, dan musyrik itu najis. Tak boleh, kata dia. Ini tempat duduk Nabi, tempat yang mulia, tempat yang suci. Nah, jadi sahabat ketika mereka masuk Islam, ketika mereka sudah mencicipi manisnya Islam, ketika sudah masuk ke dalam mereka hati cahaya-cahaya Islam, itu tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar perintah Nabi, itu musuh mereka. Siapapun yang melawan Nabi Muhammad, juga melawan mereka. Mereka akan keluarkan, mereka akan hunuskan pedang mereka untuk siapa? Untuk yang berani melawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu bapak mereka sendiri. Itulah kuatnya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kenapa Nabi menikahi Siti Romlah? Hikmahnya, pertama, beliau adalah orang yang pertama kali, termasuk yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Ethiopia. Kemudian di sana beliau ditinggal oleh suaminya. Ketika suaminya murtad, keluar dari agama, otomatis terpisah ketika murtad. Dan Siti Romlah, putri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin kota Mekah. Abu Sufyan, panglima di kota Mekah. Putri Abu Sufyan. Sudah putri Abu Sufyan, statusnya di tempat yang asing hijrah. Dan ditinggal murtad oleh suaminya. Dinikahi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan landasan syahwat, bukan landasan hawa nafsu. Tufiyat radhiyallahu anha sanata arba'in wa arba'in. Beliau meninggal dunia, Siti Romlah ini, di tahun 44 Hijriyah. Nah, karena kita sebutkan bahwasanya istri Nabi itu yang 11, 2 meninggal di zaman Nabi. Pertama Khadijah, yang kedua Zainab, nanti akan disebutkan. Dan 9 sisanya meninggal setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang meninggal di zaman Nabi 2. 9 sisanya meninggal setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tazawwaja Sallallahu Alaihi Wasallam Umma Salamah Hinda binta Umayyah. Nabi juga menikahi istri berikutnya dari istri Nabi, walaupun tertib Abuya ini bukan tertib Nabi kapan menikahi mereka, bukan. Ya, Abuya hanya menyebutkan sekilas istri-istri Nabi tanpa sengaja beliau tanpa mengikuti tertib nikahnya istri Nabi. Kalau di antara bapak-bapak mau ada yang lebih dalam mendengarkan biografi istri Nabi, alhamdulillah kita baru hataman kemarin di Desa Bakam bersama ibu-ibu pembahasan tentang istri-istri Nabi. Dari Siti Khadijah sampai yang terakhir Siti Maimunah. Dan semuanya ada di channel YouTube kita. Channel YouTube Jalsa Al-Malikiyah. Di situ setiap bulan, 1 bulan 1 istri, 1 bulan 1 istri di Desa Bakam. Sama ibu-ibu di Desa Bakam. Itu kita kupas tuntas sejarah biografi istri-istri Nabi. Kapan dinikahi sama Nabi, sebabnya apa, sebelumnya siapa suaminya, punya anak atau tidak, dan apa maslahat hikmah dari mereka dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua ada di channel kita. Channel YouTube kita ada judulnya itu An-Nisa Haular Rasul. Perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. 11 perempuan kita sudah selesai, alhamdulillah. Nah, jadi Abuya Muhammad cuma menyebutkan sedikit. Karena kita sebutkan, kitab ini bukan khusus ke sejarah. Kitab kita ini bukan kitab khusus kitab sejarah. Beliau akan menyebutkan istri Nabi,
Kemudian bab-bab berikutnya berkaitan dengan Nabi, cuman tidak fokus ke sejarahnya. Nah, oleh karena itu singkat beliau menyebutkan. Wa illa kalau tidak, kalau beliau mau menyebutkan panjang lebar tentang istri Nabi, beliau bisa, beliau hafal. Cuman bukan di sini pembahasannya. Nah, kemudian istri berikutnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun bintu Umayyah. Hindun namanya. Punya anak namanya Salamah. Makanya dipanggil ibunya Salamah. Ummu Salamah. Ibunya Salamah. Hindun. Hindun binti Umayyah ini sebelum dinikahi oleh Nabi, beliau mempunyai suami bernama Abu Salamah. Abu Salamah. Abu Salamah, jadi mantan suaminya Ummu Salamah itu adalah saudara suson Nabi Muhammad SAW. Saudara suson Nabi dan orang yang pertama kali gugur di medan pertempuran Uhud. Jadi Ummu Salamah beserta suaminya dua-duanya muslim. Hijrah ke Habasyah, juga hijrah ke Habasyah. Kemudian pulang ke Mekah. Setelah Nabi Muhammad memberitakan hijrah ke Madinah, mereka juga hijrah ke Madinah. Tinggal di Madinah. Sampailah datang tahun ketiga Hijriah. Terjadi peperangan Uhud. Abu Salamah salah satu sahabat yang gugur di peperangan tersebut. Gugur. Bahkan diriwayatkan beliau pertama kali orang yang akan menerima Alkitab, buku amalan dari tangan kanannya. Sedangkan saudaranya, adiknya, pertama kali orang yang menerima Alkitab dari tangan kirinya. Afwan, itu di peperangan Badar, bukan di peperangan Uhud. Ini di peperangan Uhud. Jadi Abu Salamah gugur di medan peperangan Uhud. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sedih, jelas suaminya meninggal. Nabi takziah. Kata Nabi, katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan itu, kata Nabi. Karena sesungguhnya tidaklah ada orang yang terkena musibah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kecuali akan diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Ini Ummu Salamah lagi sedih. Di masa iddah. Kata Ummu Salamah, aku mikir siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada. Suami, menurut istri pasti suaminya yang terbaik, kan begitu. Walaupun kadang bapak tidak baik, bapak juga banyak kurangnya, tapi di mata istri bapak karena cinta bapak yang terbaik, kan begitu. Pasti begitu, ya. Ummu Salamah ketika diperintahkan sama Nabi untuk mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kata Ummu Salamah, Nabi ngomong akan dapat ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, dari suamiku? Tidak kepikiran dia. Ternyata ganti yang lebih baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai masa iddah, dilamar sama Nabi. Ketika lamarannya datang, Ummu Salamah pertama kali menolak. Menolak dengan alasan. Menolak dengan alasan. Makanya kalau kita melamar kemudian ditolak, tidak apa-apa itu. Jangan kecil hati. Jangan putus asa. Tugasnya laki melamar. Diterima atau tidak itu urusan keluarga perempuan. Nabi saja pernah ditolak, walaupun bukan menolak karena tidak menghormati Nabi. Ada alasan-alasannya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, istilahnya aku ini ya udah milikmu ya Rasulullah. Cuman aku ini pertama punya anak banyak, takut merepotkanmu. Kemudian yang kedua, aku ini orangnya cemburuan ya Rasulullah. Sedangkan Nabi udah berapa istrinya waktu itu kan? Aku takut tidak kuat.
Cemburuan orangnya. Karena ini perintah wahyu dari Allah, Nabi balas lagi. Adapun anakmu, itu rezekinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dijadikan masalah punya anak berapa, itu urusan Allah. Jangan seperti orang sekarang. Cepat program KB-nya itu cepat. Baru punya anak 2, udah ya habis ini KB. Baru 2. Punya anak itu 6. Jangan. Yang masih muda, yang udah pensiun sudahlah, Yang bapak-bapak tidak bisa produksi lagi sudah. Yang masih muda. Jangan sampai baru 2-3 anak KB langsung. Apa kata Nabi? Lihat hadis Nabi Muhammad. Alasan menikah. Kata Nabi, tazawwaju fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahlah kalian. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Nikah. Kenapa? Karena aku nanti akan bangga dengan kalian dengan banyaknya anak keturunan kalian. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan nabi yang memiliki umat paling banyak. Jadi kasratul aulad, kita mempunyai banyak anak itu hal yang terpuji. Hal yang baik. Hal yang bagus. Jangan sampai kita dirusak oleh program. Ini program KB atau program anak cuma 2-3. Jujur saja, itu program musuh-musuh Islam. Lihat coba musuh Islam. Mereka tidak mau punya anak. Mereka lebih baik gabung, kumpul tanpa status, biar tidak punya anak. Mereka tidak mau banyak-banyak punya anak. Doktrin tersebut masuk ke otak kita. Makanya orang yang sekarang, yang masih muda ini, 2 langsung KB. Ada yang baru nikah, tidak mau punya anak dulu, KB dulu. Na'udzubillah min dzalik. Anak itu pemberian dari Allah. Rezeki dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, kalau alasanmu bahwasanya kau punya anak, itu urusan Allah rezekinya. Jangan takut. Bukan kita yang nanggung rezeki anak kita. Yang nanggung rezeki anak kita itu Allah. Kita hanya wasilah, hanya perantara dari Allah. Umpama tidak ada bapaknya, apakah anak itu mati, tidak makan? Tidak, ada. Ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut. Jangan takut punya anak banyak, anaknya tidak makan. Jangan takut. Ulama mengatakan boleh KB kalau KB sementara. KB bukan tidak mau punya anak banyak, tapi kasihan istriku misalkan. Anak masih kecil-kecil, sudah hamil lagi. Gitu. Boleh kata ulama, KB, tapi KB muakkatan. KB muakkot itu sementara. Nunggu anak 2 tahun, 3 tahun besar, dilepas KB-nya, pengen punya anak lagi. Itu boleh. Tapi KB, permanen, itu diharamkan oleh ulama. KB permanen. Jadi kalau mau KB, jangan KB yang permanen. Itu diharamkan oleh ulama. Tentunya tanpa uzur-uzur yang dibolehkan oleh syariat. Kalau kata dokter dia tidak boleh lahiran lagi. Kalau lahiran berbahaya untuk nyawanya. Di situ boleh KB. Ada penyakit di rahimnya. Di situ boleh. Tapi kalau tidak ada alasan itu. Apalagi kalau cuma alasannya takut makan apa. Na'udzubillah. Istighfar. Berarti kita meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq. Allah katakan bukan razik, tapi ar-Razzaq. Beda. Bukan hanya dengan isim fa'il, tapi sirah mubalaghah dari isim fa'il tersebut. Ar-Razzaq, zat yang selalu, kapanpun akan memberikan rizki kepada kalian. Pakai sirah mubalaghah. Fa'al, Razzaq. Bukan razik. Jadi jangan takut dengan rizki. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas bapak, tugas suami hanya keluar dari rumah mencari nafkah. Apa yang akan diberikan itu tugas
Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kalau masalah anak itu urusan Allah rezeki. Kalau alasan kau orangnya cemburuan, kata Nabi, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan karena Nabi. Dan ketika perempuan lebih dia dekat dengan Allah, maka rasa cemburunya akan berkurang. Obatnya, ini yang mau kawin lagi nih, misalkan, dekatkan istri Anda kepada Allah. Nanti dia yang nawari, Mas mau kawin lagi tidak? Dekatkan, karena ketika hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, otomatis akan berkurang rasa cinta kepada makhluk. Kenapa? Poligami itu seperti sesuatu yang jelek. Itu juga termasuk doktrin dari musuh-musuh Islam. Tidak boleh poligami. Kumpul kebo boleh. Naudzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, kalau masalah kau cemburuan, jangan takut. Akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena udah dijawab semua sama Nabi, beliau terima lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahkanlah Nabi bersama Ummu Salamah yang jadi walinya anaknya. Ada anak namanya Umar. Anaknya Umar menjadi wali. Jadi seorang anak bisa jadi wali untuk ibunya. Kalau tidak punya bapak lagi, itu ibu. Jadi kalau perempuan tidak ada bapak, tidak ada kakek, ada anak. Anaknya sudah balik, sudah dewasa. Anaknya boleh jadi wali nikahnya. Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Siapa walinya? Anak Ummu Salamah yang bernama Umar. Wa matat sanatas nataini wa sittin, dan beliau meninggal di tahun 62 Hijriah. 62 Hijriah berarti 51 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Bayangkan, Nabi Muhammad meninggal tahun 11 tambah 51, 62. 62 Hijriah. Jadi beliau hidup setelah Nabi 51 tahun. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wahia akhiruhunna mauta, dan diriwayatkan bahwasannya Ummu Salamah adalah istri Nabi yang terakhir meninggal dunia. Dari semua istri Nabi, yang paling terakhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah. Wakila Maimunah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan ada riwayat lain mengatakan yang pertama kali, yang terakhir meninggal dari istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah Siti Maimunah. Kemudian watazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahash. Nabi juga menikahi perempuan yang bernama Zainab binti Jahash. Zainab ini adalah sepupu Nabi Muhammad. Jadi Zainab binti Jahash adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiyat bil Madinah, beliau meninggal di Madinah sanata isyrin, di tahun 20 Hijriah. Jadi 9 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, beliau wafat. Wahiyya awwaluhunna wafatan. Siti Zainab istri Nabi ada dua. Ini yang pertama, Zainab, bapaknya namanya Jahash. Jahash, nama bapaknya Jahash. Zainab binti Jahash. Ada dua soalnya Zainab. Zainab binti Jahash ini adalah istri Nabi yang pertama kali meninggal dunia setelah Nabi Muhammad wafat. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi. Sudah dibocorkan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi di dalam hadisnya ketika beliau masih hidup, di antara kalian, istri-istriku, awwalukunna lahaqan bi. Di antara kalian, yang pertama kali akan menyusul aku, atwalukunna yada. Artinya,
tangannya yang paling panjang siapa, dialah yang akan pertama kali menyusul. Kata Siti Aisyah, setelah hadis itu kami langsung mengukur tangan. Dikira tangan Nabi betulan, tangan betulan. Kayak ulama hadis mengatakan, dari sini saja contoh buat kita. Bahwasanya tidak sembarangan orang bisa langsung memahami hadis Nabi. Tidak boleh jadi. Kalau kita langsung metik hukum mentah-mentah dari hadis Nabi, tidak boleh. Harus kita bertanya kepada ulama. Kalau kita bisa baca kitab, harus kita baca syarah yang menyarahkan hadis tersebut. Lihat, apa kata Imam Nawawi syarah hadis ini? Apa kata Imam Ibn Hajar syarah hadis ini? Apa kata Imam Qustullani syarah hadis ini? Begitu. Tidak boleh. Kita apalagi yang berkaitan dengan halal haram. Yang berkaitan dengan bid'ah atau tidak bid'ah. Yang berkaitan dengan mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Tidak boleh langsung kita memetik hukum dari hadis Nabi tanpa kita membaca syarah ulama. Karena ketika ulama mensyarahi hadis Nabi, itu ulama sudah menguasai, sudah hafal semua hadis Nabi. Jadi dia tahu betul apa yang dimaksud oleh Nabi. Tidak sembarangan orang bisa memahami hadis Nabi Muhammad. Kalau arti gampang. Di Google ada semua artinya. Terjemahan banyak. Tapi pemahaman itu tidak semua orang bisa memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan sama ulama ini. Istri-istri Nabi. Sayyidah Aisyah. Apa kata Nabi? Khudhu nisfa dinikum min hadhil humairah. Walaupun ini hadisnya mukhtalaf. Apa kata Nabi? Ambillah setengah agama kalian dari Aisyah. Pintar, alimah, cerdas. Termasuk sahabat. Satu-satunya perempuan dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Itu Siti Aisyah. Sampai 2000 lebih periwayatan hadisnya. Sahabat perempuan yang punya pendapat menentang pendapat Abu Hurairah. Punya pendapat menentang pendapat Abdullah bin Umar. Artinya alimah, bukan ustadzah biasa. Dan mereka orang Arab asli. Yang Nabi ucapkan bahasa Arab. Tapi masih mereka luput dari maksud yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini contoh yang sangat jelas. Jadi jangan orang Palembang, orang Bangka, tiba-tiba mau langsung ngambil hukum metik dari hadis Nabi. Nanti dulu. Sahabat saja ada yang salah. Jadi perlu kita dalam memahami hadis Nabi, membaca syarah ulama. Oh, apakah kita harus mengikuti apa kata orang alim itu? Bukan. Ketika kita buka, contoh, ada hadis di Bukhari. Hadis di Bukhari. Siapa yang mensyarahkan Bukhari? Banyak. Yang paling bagus syarahnya Al-Imam Ibn Hajar. Contoh. Kita buka kitab Imam Ibn Hajar. Kita lihat syarahnya. Di situ Imam Ibn Hajar akan menyebutkan riwayat-riwayat yang lain. Oh, hadisnya yang kita dengar begini. Yang diriwayatkan oleh Bukhari begini. Tapi banyak riwayat yang lain. Sehingga bisa menyimpulkan hasil natijah beda dengan yang kita pahami dari konteks hadisnya secara langsung. Itu maksudnya. Belum nanti beliau campurkan dengan ayat suci Al-Quran. Belum nanti beliau sebutkan apa amal sahabat tentang hadis tersebut. Belum nanti beliau sebutkan kenapa ada hadis itu, bagaimana ceritanya. Begitu. Itulah faedah kita membaca syarah ulama dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib tidak bisa baca kitab, ya sudah tanya sama ustadz yang paham, begitu. Kalau tidak bisa paham, tidak bisa baca, tidak tahu, tanya sama yang tahu. Tapi yang ditanya harus yang tahu. Bukan sembarangan ustadz yang kita yakin betul dia bisa baca syarah hadis ulama. Jadi ketika Nabi nyebutkan, kata Nabi lagi ngumpul sama istrinya,
Di antara kalian yang paling cepat menyusul aku itu yang tangannya panjang. Atwalukunna yadan. Kalau diartikan yang tangannya panjang. Perawi hadis itu Sayyidah Aisyah. Kata Siti Aisyah, habis Nabi ngomong itu langsung kita mengukur. Karena mereka ingin cepat-cepat ketemu Nabi. Buat apa hidup di dunia tanpa Nabi? Jadi bukan mereka takut, bukan langsung medu, waduh langsung diet misalkan, langsung ngurangi gula, tidak makan daging, takut kolesterol, takut mati. Tidak. Mereka cepat ingin pindah agar bersama Nabi Muhammad SAW. Hidup itu indah kalau bersama Nabi. Tidak bersama Nabi, hidup suram menurut mereka. Jadi mereka ngukur-ngukur langsung. Ternyata kata Siti Aisyah, tangan yang paling panjang, tangan Siti Saudah. Saudah badannya paling besar. Dan tangannya paling panjang. Wah, kata Saudah beruntung nih. Kenapa? Karena Saudah pertama kali yang meninggal setelah Nabi Muhammad. Jadi meninggal menurut mereka adalah keberuntungan. Karena ketika mereka meninggal, mereka akan ketemu dengan kekasih mereka Nabi Muhammad SAW. Meninggal menurut mereka adalah nikmat. Ya, ada salah satu ulama mengatakan, kenapa orang dulu tidak takut mati, kalian sekarang takut mati? Li'annahum ambaru dara akhiratihim. Karena mereka menyiapkan sudah rumah akhirat mereka. Kaplingan mereka tuh banyak di akhirat. Makanya mereka tidak takut mati. Karena udah siap istana di sana. Wa annakum ammartum dara dunyakum. Sedangkan kita di zaman akhir ini yang kita pikirkan bagaimana rumahku bagus, bagaimana punya rumah, bagaimana punya tanah yang banyak, sawit hektaran, makanya kalian takut pindah dari dunia ke akhirat. Karena yang kalian kembangkan, yang kalian bangun itu rumah dunia kalian, bukan rumah akhirat kalian. Tapi orang dulu yang mereka bangun rumah akhirat mereka. Umar bin Khattab jauh sebelum beliau meninggal sudah punya istana di surga. Nabi Muhammad pernah menceritakan depan Sayyidina Umar, aku semalam mimpi wahai Umar, mimpi masuk surga. Aku melihat istana bagus kata Nabi. Dan di samping istana itu ada sungai. Di tepi sungai itu ada perempuan lagi ambil wudhu atau lagi main air. Aku bertanya kepada perempuan itu, limanil qasar? Punya siapa istana ini? Li Umar. Dijawab oleh perempuan itu, ini istana punya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi masih hidup, artinya masih lama beliau meninggal. Sudah punya istana di akhirat. Nah, makanya mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa tidak takut meninggal? Tidak takut meninggal karena mereka sudah mempersiapkan rumah mereka di sana. Mereka akan disambut oleh bidadari, disambut oleh ruh-ruh yang soleh. Sedangkan kita takut karena yang kita sibukkan hidup dunia, bukan hidup di akhirat. Makanya kalau pengen punya tidak rasa takut untuk meninggal, ayo kita bangun rumah kita di sana. Kita makmurkan dari sekarang. Kita bangun rumah kita di akhirat. Tidak usah terlalu peduli dengan rumah di dunia. Sehingga ketika meninggal kita udah disambut oleh bangunan yang istimewa. Ukur, tak taunya sauda yang paling panjang. Ini terus. Lihat bagaimana pemahaman ini tidak cepat hilang. Sampai Nabi meninggal. Mereka udah nunggu-nunggu. Nunggu kapan sauda meninggal. Kan begitu. Karena kata Nabi, pertama kali yang meninggal, yang panjang tangannya. Yang paling panjang tangannya Saudah. Ternyata yang pertama kali meninggal di tahun 29 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal adalah Siti Zainab. Kata Siti Aisyah, oh baru kami paham. Maksud dari tangan panjang itu bukan hakikat. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi majasnya hanya perumpamaan dari Nabi yang dimaksudkan orang yang banyak bersedekah. Ternyata dari istri Nabi memang yang paling banyak bersedekah, sering masih makan orang miskin, fuqara masakin adalah Siti Zainab bintu Jahash. Jadi pemahaman ini melengket di otak mereka bertahun-tahun. Tidak mereka sadar sampai kapan?
Sampai ketika Nabi wafat, yang pertama kali wafat dari istri Nabi, Zainab. Baru di situ mereka paham. Oh, yang dimaksud Nabi bukan tangannya yang panjang betulan, tapi yang dimaksud Nabi adalah yang banyak sedekah. Oleh karena itu ulama mengatakan jangan sembarangan mensyarahkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca boleh, tahu terjemahan boleh. Kita mau misalkan hadis ini amalan, amalkan. Tidak perlu nunggu syarah ulama. Kata Nabi, barang siapa yang habis sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Itu tidak perlu syarah ulama, amalkan. Tapi yang perlu kita tahu syarah ulama, hal-hal yang kalau salah kita fatal di situ. Kalau kita salah, kita sudah membid'ahkan kelompok muslimin. Kalau kita salah, kita sudah salah mengkafirkan orang yang muslim. Kalau kita salah, kita sudah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, ini salah seperti ini fatal hukumnya, maka tidak boleh. Kita langsung memetik hukum baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak punya keahlian untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa awwalu man hubila ala naqshin, dan beliau Siti Zainab adalah perempuan atau ya, bisa dibilang perempuan. Perempuan pertama kali yang dibawa, apa bahasanya itu? Di sini apa bahasanya? Kalau meninggal dibawa, ditaruh di situ, dibawa. Hah? Keranda. Ya, bahasa Indonesia keranda. Ya, bahasa Palembangnya ringo-ringo. Atau bahasa sini apa? Sama ya, ringo-ringo. Nah itu. Itu ringgo-ringgo itu ketika diletakkan jasad di situ kan tidak berbentuk karena di dalamnya. Siapa pertama kali yang mengadakan ringgo-ringgo itu? Siti Zainab. Ketika beliau sakit, beliau mau meninggal dunia. Khilaf ulama memang ada yang mengatakan pertama kali Siti Zainab, ada yang mengatakan Sayyidah Fatimah pertama kali. Ya, pokoknya di antara dua perempuan ini. Tapi di sini Abu yang mengatakan pertama kali yang dibawa di atas keranda itu, ringgo-ringgo itu adalah istri Nabi Siti Zainab. Karena ketika beliau mau meninggal dunia, beliau curhat kepada temannya Siti Asma. Asma ini pernah hijrah ke Habasyah. Kata Siti Zainab, wahai Asma, aku bayangkan kalau aku meninggal, kemudian aku dibawa dengan gaya biasa, cuman dibawa di atas kayu dan dilapisi kain. Aku malu lihat perempuan dulu. Aku malu, bentuk badanku kelihatan. Sudah mereka meninggal, mereka masih punya rasa malu. Coba perempuan zaman sekarang. Tidak ada malu. Bayangkan, malunya itu setelah meninggal. Aku malu. Kalau aku nanti dibawa, jelas yang bawa laki-laki. Bentuk badanku kelihatan. Bagaimana solusinya? Subhanallah. Itu yang dipikirkan oleh istri Nabi. Lihat. Lihat perempuan zaman sekarang. Tidak pakai kerudung, tidak ada malu. Pahanya dibuka, tidak ada malu. Pakainya tembus, tidak ada malu. Lama-lama nanti seperti afwan binatang, tidak ada malu. Dan itu akan terjadi. Di akhir zaman akan terjadi. Manusia tidak punya malu seperti binatang. Akan terjadi. Seperti kita pernah melihat, mungkin anjing berbuat bersetubuh dengan pasangannya di pinggir jalan, kucing dengan pasangannya di pinggir jalan, akan ada suatu zaman manusia berzina di pinggir jalan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Akan datang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak mengalami zaman itu. Karena zaman itu zaman sangat bobrok sekali. Akhlak hancur. Sifat malu tidak ada. Kayak Nabi katakan al-haya minal iman. Al-haya minal iman. Rasa malu itu iman. Orang yang punya malu berarti mukmin. La haya la iman dan iman la haya Allah. Kata Nabi, tidak ada iman orang yang tidak punya rasa malu. Makanya kita punya istri, kita punya anak perempuan, kita punya cucu perempuan, harus kita didik. Timbulkan rasa malu mereka. Harga diri mereka. Tutup mereka punya aurat. Pakai baju yang lebar.
pakai baju yang gobor, bahasa Palembang itu, yang tidak membentuk badan mereka. Timbulkan pada diri mereka, itulah yang sempurna. Itulah perempuan yang punya harga diri. Bukan yang menghamburkan badannya kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Yang sering Al-Fakir sampaikan, sangat disayangkan zaman sekarang ini yang malu laki-laki malahan. Nah, laki-lakinya minder. Laki-lakinya minder dari perempuan. Perempuannya tidak ada rasa malu, berani sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Siti Zainab memikirkan malu nanti kalau sudah meninggal dibawa di atas ringgo-ringgo itu, tapi bentuk badannya kelihatan. Akhirnya Siti Asma binti Umais, beliau pernah tinggal di Habasyah, yang hijrah waktu itu beliau ikut. Kata beliau, wahai Zainab, aku melihat di Habasyah itu kalau ada orang meninggal dibawa di atas ringgo-ringgo. Nah, jadi itu pertama ada di Habasyah. Oh kalau begitu tolong buatkan untukku, dibuatkanlah untuk Siti Zainab sehingga ketika beliau meninggal, beliau dimasukkan di bawah ringgo-ringgo, kain ditutup di atas ringgo-ringgo, jadi tidak berbentuklah badan beliau yang mulia. Nah, jadi pertama kali yang dibawa di atas keranda atau ringgo-ringgo itu adalah istri Nabi Muhammad, Siti Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Kita bisa pindahkan apa yang kita dengar di sini kepada istri kita, putri kita, cucu kita, ponakan kita, keluarga kita. Perempuan insya Allah semuanya berakhlak seperti akhlaknya istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Faruk yang mau menunaikan